Rusia saat ini sedang mempersiapkan provokasi militer terhadap kapal-kapal barat di perairan internasional, seperti yang secara terbuka dinyatakan hari ini oleh Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin. Putin hari ini, saat bertemu dengan para pelaut armada Pasifik di kapal penjelajah Varyak, mengancam bahwa jika Barat terus menahan kapal tanker armada bayangan Rusia, Moskow akan mulai membalas dengan cara yang sama. Dan tidak harus di tempat di mana menurutnya kapal Rusia dirampok, tetapi dimanapun yang dianggap perlu oleh Moskow sendiri. Dan disinilah yang menarik, kira-kira pada waktu yang sama, Amerika Serikat begitu saja memotong menjadi besi tua dua kapal tanker yang disita dan terkait dengan Rusia. Swedia memutuskan untuk begitu saja menyerahkan kapal tanker Rusia yang disita kepada Ukraina, dan Uni Eropa secara keseluruhan memutuskan untuk menyita kapal tanker ilegal dari armada bayangan dan menjual minyak dari kapal-kapal tersebut. Jadi, mari kita bahas. Siapa saja yang sudah benar-benar menyita kapal milik pihak lain? Apa yang sebenarnya akan terjadi jika Vladimir Putin benar-benar melaksanakan ancamannya? Apakah itu akan dianggap sebagai aksi pembajakan atau sebagai agresi nyata terhadap NATO? Dan saya akan langsung menambahkan satu hal yang sangat aneh. Di tengah ancaman seperti yang disampaikan oleh Vladimir Putin, para aktivis hak asasi manusia sudah meminta Amerika Serikat untuk melarang Turki mengirimkan ribuan amunisi ke Ukraina. Karena amunisi itu akan membunuh orang-orang Rusia. Ya, ini benar-benar absurd. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik-topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, hari ini Vladimir Putin untuk kedua kalinya dalam sebulan terakhir mengancam akan menyita kapal-kapal barat di perairan dunia. Berikut saya kutip perkataan Vladimir Putin kata demi kata. Kita melihat bahwa pemerintah beberapa negara dengan melanggar hukum laut internasional mencoba membatasi pergerakan. Kapal operator ekonomi kita yang sah telah mereka soroti secara damai. Dan baru-baru ini mereka bahkan memikirkan kemungkinan untuk menyita kapal-kapal kita dan menjual barang-barang milik kita yang telah mereka rampas. Tentu saja, ini tidak lain adalah pembajakan dan perampokan. Dan jika hal ini benar-benar mulai diterapkan, kami terpaksa akan membalas dengan cara yang sama. Dan tidak harus di wilayah perairan itu. Tidak direncanakan serangan terhadap kapal-kapal kami di sini. Tapi dimanapun kami anggap perlu dan tepat, di tempat mana pun. Termasuk juga di wilayah tanggung jawab kawasan Pasifik. Dan menurutnya, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sudah menerima perintah yang sesuai untuk secara langsung menyita kapal tanker dan kapal kontainer barat. Segera setelah itu, Panglima Armada Pasifik Federasi Rusia, Viktor Lina, juga ikut serta. Dan dia menyebutkan angka-angka, katanya untuk menunjukkan bahwa kami melihat semuanya dan sebenarnya bisa kapan saja menyita kapal barat kalian. Berikut kutipan dari Viktor Lina. Kami tahu rutenya, apa yang dibawa, dan kapal itu milik siapa. Hanya di zona ekonomi eksklusif Federasi Rusia di sepanjang Kepulauan Kuril, dari 24.000 April hingga 6 Agustus 2026, ada 1.001 kapal yang melintas. Dari jumlah tersebut, 379 kapal berlayar di bawah bendera negara-negara yang tidak bersahabat, termasuk 273 kapal kargo dan 71 kapal tanker, termasuk 26 kapal milik Inggris dan Amerika Serikat, serta 9 kapal milik Perancis. Jadi pada dasarnya, Rusia memberi isyarat bahwa mereka sudah punya daftar target, dan jika kalian, menekan armada bayangan kami akan mulai menyita kapal tanker kalian. Tapi dari mana pernyataan seperti itu berasal? Siapa sebenarnya yang sudah benar-benar menyita kapal tanker dari armada bayangan Rusia? Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Karena praktiknya sudah terbentuk, bahkan di kedua sisi Atlantik caranya berbeda. Saya ingatkan pada bulan Juli, Uni Eropa dalam paket sanksi ke-21 telah menyetujui mekanisme yang memungkinkan negara-negara anggota UE untuk menyita dan menjual minyak Rusia dari kapal armada bayangan. Ini juga berlaku omong-omong untuk gandum. Jika diangkut dengan kapal ilegal, kapal tersebut bisa disita dan barang yang ada di dalamnya bisa dijual untuk mendapatkan uang. Sejak awal tahun, Uni Eropa dan Inggris Raya sudah menahan 5 kapal tanker.
Pada 20 Juli, mereka menghentikan kapal South Star. Prancis pernah mencegat kapal tanker Grange, Dana, dan Tagore, lalu entah kenapa mereka dilepaskan. Sedangkan Inggris menahan kapal Smirtas yang membawa 100.000 ton minyak sejak 14 Juni dan jelas tidak terburu-buru untuk melepaskannya. Dan ada cerita tersendiri tentang Swedia. Di sini memang ada presiden yang menarik. Dan pada bulan Maret tahun ini, Swedia menahan kapal kargo Kava di Laut Baltik, yang menurut data Ukraina mengangkut gandum dari wilayah yang diduduki. Dan baru-baru ini, pada bulan Agustus, Mahkamah Agung Swedia memutuskan untuk menyerahkan kapal tersebut kepada Ukraina. Jadi, negara anggota Uni Eropa ini tidak hanya menahan kapal Rusia, bukan hanya menjual barang dari kapal itu, tetapi secara resmi menyerahkannya kepada pihak Ukraina. Namun, mungkin kasus yang paling keras hari ini datang dari Amerika. Dan di sini, Putin benar-benar punya alasan untuk merasa khawatir, seperti yang dikatakan orang. Karena dia melihat ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Amerika Serikat begitu saja mengambil dan menjual 2 kapal tanker Rusia yang terkena sanksi sebagai besi tua, yang awalnya ditahan setelah operasi di Venezuela pada awal tahun ini. Salah satu tanker itu bernama Era, sebelumnya namanya Marinera, dan sebelum itu Bella 1. Jadi, tanker ini dikejar oleh penjaga pantai Amerika selama beberapa minggu melintasi Atlantik dan akhirnya berhasil ditangkap pada bulan Januari di selatan Islandia. Bahkan, saat pengejaran berlangsung, kru tanker ini sempat mengecat ulang bendera kapal menjadi bendera Rusia dan mengganti nama kapal dengan harapan orang Amerika akan takut. Seperti, waduh, ini kan tanker Rusia, gimana nih kita kabur saja? Ini orang Rusia loh. Tapi tidak, itu tidak terjadi. Mereka sudah mengecat ulang, mengganti bendera, bahkan yurisdiksinya juga sempat diubah, mereka mengakui. Dengar, ini memang tanker Rusia kami, jangan ganggu. Tapi orang Amerika tetap saja menangkapnya. Dan menurut data dari Washington, tanker ini mengangkut minyak yang terkena sanksi dari Venezuela dan Iran. Tanker kedua, Lileo, yang sebelumnya bernama Galileo, juga ditahan di Laut Karibia pada bulan Januari. Kapal itu memang sudah berada di bawah sanksi langsung terhadap Rusia. Akhirnya, kedua kapal Rusia ini tidak dikembalikan ke pasar dan tidak dijual begitu saja, melainkan dikirim untuk dibongkar di kota Alang, India. Jadi, secara harfiah, kapal-kapal itu benar-benar dihancurkan secara fisik. Mereka dijadikan besi tua. Kedua kapal itu dibeli oleh perusahaan Dubai khusus untuk didaur ulang. Artinya, perusahaan itu tidak bisa menggunakan kapal-kapal tersebut untuk tujuan lain. Di sana sudah tertulis jelas bahwa perusahaan itu wajib mendaur ulang kapal-kapal tersebut. Setelah semua itu, setelah operasi di Venezuela, Amerika Serikat menyita hingga 10 kapal tanker minyak. Jadi, jika Uni Eropa bertindak melalui pengadilan dan penjualan minyak yang disita, maka Amerika Serikat, mereka langsung memotong kapal-kapal tanker itu menjadi besi tua. Dan itu adalah sinyal yang jauh lebih tegas daripada proses hukum Eropa soal pengembalian kapal seperti yang dilakukan Perancis. Nah, sekarang pertanyaan utamanya. Bagaimana jika Vladimir Putin benar-benar mulai menyita kapal-kapal barat seperti yang dia katakan, di mana saja? Dan bagaimana hal itu akan dikualifikasikan? Dan di sini penting untuk memahami perbedaan yang besar, benar-benar sangat besar. Penahanan kapal-kapal armada bayangan karena melanggar sanksi, menurut logika pemerintah barat, adalah penegakan hukum, bukan perang. Mereka bertindak melalui pengadilan mereka, menyita muatan, kadang-kadang hanya melepaskan kapal itu kembali. Intinya adalah bahwa barat sudah sejak lama dengan jelas menyatakan, mengangkut minyak Rusia itu dilarang. Lalu bagaimana jika ada yang tidak mengerti hal itu? Dan menjadi bagian dari armada bayangan Rusia, tidak peduli di bawah bendera apa, di bawah yurisdiksi mana, dan sebagainya, jika jelas bahwa itu adalah kapal tanker armada bayangan Rusia, maka kami akan menghentikan pelanggar itu. Barangnya akan kami sita dan kami jual, sedangkan kapalnya belum tentu akan kami kembalikan. Jadi, ada dasar hukum yang jelas. Secara formal, Uni Eropa memiliki semua dasar hukum untuk penyitaan semacam itu. Tidak peduli seberapa keras Putin berteriak bahwa ini adalah pelanggaran hukum laut internasional, sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Sebenarnya, berlayar tanpa yurisdiksi yang jelas menurut hukum laut internasional itu dilarang. Dan menggunakan armada bayangan juga dilarang menurut hukum yang sama. Tapi kalau Rusia mulai menyita kapal-kapal barat dengan kekuatan militer, bahkan di mana saja, termasuk di wilayah armada Pasifik, seperti yang dikatakan Putin, nah, itu kemungkinan besar akan disebut sebagai aksi pembajakan, seperti yang sudah dilakukan sendiri oleh Putin terhadap tindakan Barat.
Hanya saja arahnya berbalik. Namun, kemungkinan besar respon terhadap hal seperti itu bukanlah dengan balasan militer berdasarkan pasal 5 NATO, melainkan dengan putaran baru sanksi, protes diplomatik, dan mungkin pengawalan kapal-kapal mereka sendiri oleh kapal perang NATO. Jadi, dengan bahasa penegakan hukum yang sama seperti yang sekarang diterapkan di Barat, agresi yang sebenarnya yaitu agresi militer terhadap NATO dalam arti hukum. Itu hanya akan terjadi jika orang Rusia menggunakan kekuatan terhadap kapal perang negara anggota aliansi, bukan kapal sipil. Atau jika warga negara NATO tewas saat perebutan kapal tanker apapun. Saat itulah retorikanya akan langsung berubah dari pembajakan menjadi serangan. Sementara itu, Vladimir Putin berani seperti itu karena dia tahu betul bahwa dia memang bermain di ujung tanduk, tetapi dia tidak akan menerima jawaban tegas apapun, bahkan jika dia benar-benar merebut salah satu kapal tanker. Jadi untuk saat ini lebih seperti ancaman keras lainnya untuk audiens domestik Rusia yang liar dan primitif. Putin berpidato penuh gaya di depan para pelaut di kapal penjelajah, mengenakan seragam militer, jadi ini sepertinya bukan rencana nyata untuk merebut kapal-kapal di seluruh dunia. Tidak, ini hanyalah kesombongan lagi. Tapi karena Amerika Serikat sedang memotong kapal tanker milik orang lain menjadi besi tua saat ini, Kremlin memang punya alasan untuk membenarkan paranoia mereka di depan rakyat Rusia. Tapi sekali lagi saya tekankan, Vladimir Putin sudah pernah mengancam dengan cara yang persis sama untuk merebut kapal-kapal Barat pada Hari Angkatan Laut Rusia, tanggal 26 Juli. Setelah itu, saya ingatkan, setelah ancaman tersebut, Amerika Serikat memotong 2 kapal tanker armada bayangan Rusia menjadi besi tua. Dan setelah itu, Putin kembali, apa yang dia lakukan? Mengancam lagi. Dan dalam situasi seperti ini, organisasi hak asasi manusia internasional Human Rights Watch meminta pemerintah Amerika Serikat untuk tidak mengizinkan Turki mengirimkan kiriman senjata baru ke Ukraina. Baru-baru ini diketahui bahwa Ankara berencana untuk mengirimkan puluhan ribu roket Tandan kepada angkatan bersenjata Ukraina, amunisi roket dan peluru artileri yang telah disimpan di gudang-gudang Turki selama puluhan tahun. Para aktivis hak asasi manusia menyoroti bahwa amunisi ini adalah amunisi Tandan. Menurut mereka, masuknya amunisi kaset yang sudah usang ke zona konflik menciptakan ancaman kemanusiaan bagi penduduk sipil, yang konsekuensinya akan sangat tragis. Ya, kalau roket-roket ini ditembakkan ke Rusia, tidak akan ada yang tragis. Bukankah mereka mendukung operasi militer khusus? Jadi apa masalahnya? Tapi entah kenapa, saya merasa bahwa organisasi hak asasi manusia ini sebenarnya bukan peduli pada warga sipil, melainkan pada Ivan-Ivan Rusia, para penjajah yang datang ke tanah suci Ukraina. Jadi, mari kita lihat bagaimana cerita ini berakhir di tengah-tengah pernyataan Putin yang bilang, ayo kita rebut kapal-kapal Barat. Apakah itu tidak dianggap sebagai ancaman kemanusiaan oleh Human Rights Watch? Mungkin kalian bisa perhatikan hal itu? Saya akhiri sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri kalian. Sampai jumpa.